Keadaan kami itu begini sudah. Julius Kinley Kaibu. Sudah saya tanya tuh, apakah dokter sudah periksa atau tidak? Dia bilang sudah, ya. Malawai. Tidak ada yang tidak periksa. Dokter sudah periksa atau tidak? Tidak ada. Kalau sudah periksa kan berarti ketemu apa ininya? Tidak ada. Kasus kematian Irene Sokoy bersama dengan cabang bayi yang dikandungnya di Jayapura, Papua akibat lambatnya pelayanan medis di rumah sakit viral hingga membuat Presiden RI Prabowo Subianto bersikap. Nyawa Irene dan bayinya tak tertolong pada Senin 17 November 2025 setelah ditolak 4 RS di Kabupaten dan juga Kota Jayapura. Peristiwa hampir serupa juga dialami pemirsa oleh warga Pasar Bersama, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoy, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan wartawan Tribun Sorong, rekan Ismail Saleh. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Nurmah melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kasus nestapa yang dialami oleh Irene Sokoy bersama cabang bayinya yang dikandungnya di Jayapura, Papua akibat lambatnya pelayanan medis di rumah sakit viral hingga membuat Presiden RI Prabowo Subianto bersikap. Nyawa Irene dan bayinya tak tertolong pada Senin 17 November 2025 setelah ditolak beberapa rumah sakit di kabupaten dan kota yang ada di Jayapura. Hal serupa dialami warga Pasar Bersama Kelurahan Malabutor, Distrik Manoy, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Yaitu Julius Kinley Kaibu, seorang bocah berusia 4 bulan, mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit karena diduga telat mendapatkan penanganan. Nani Suhartini merupakan nenek dari almarhum bercerita di kantor Tribun Sorong pada Rabu 26 November 2025. Ia menceritakan nestapa yang dialami ketika berupaya membawa berobat cucunya, namun diduga dipimpong ke sana kemari. Pada Selasa 18 November 2025, subuh putra kedua dari Gloria Sulikasima ini menunjukkan demam tinggi. Kepada Tribun Sorong, Nani menyampaikan bahwa ia pertama kali membawa cucunya itu ke rumah sakit Erlina. Setibanya di loket pelayanan, ia meminta pertolongan kepada petugas, namun tidak mendapatkan pertolongan pertama di rumah sakit tersebut. Hingga ia datang lagi kedua kalinya pada pukul 07.30 waktu Indonesia Timur. Nani kembali datang ke rumah sakit tersebut. Namun dari pihak rumah sakit kemudian mengarahkan agar segera ke Puskesmas Malawai Distrik Sorong Manoy atau ke Rumah Sakit Angkatan Laut. Cerita dari Nenek Suhartini tersebut. Ia pun menuju ke Puskesmas Malawai, yang mana Nani ini tidak hanya membawa surat akta kelahiran bayi tersebut. Ia berharap cucunya bisa segera dipasang infus atau diberikan penanganan tindakan awal. Namun ia mengatakan hanya diminta menunggu dan terus menunggu. Dokter tanya BPJS, saya bilang saya tidak tahu soal BPJS. Yang penting anak ini bisa ditolong dulu, kata Nani Suhartini. Ia menyebut bahwa seorang ibu Papua yang bertugas di bagian atas turun membantu menuju dokter, namun proses pelayanan yang dianggap oleh Nani Suhartini ini lambat. Nani akhirnya menceritakan kondisi bayi itu ke salah satu petugas yang ada di Puskesmas Malawai tersebut. Setelah hingga siang belum ada kejelasan, terlebih lagi bingung, tidak ada yang mengantar ke sana kemari karena dari rumah sakit menuju Puskesmas Malawai ia menggunakan ojek. Nani memutuskan untuk pergi ke rumah sakit umum daerah, yaitu Selebi Solo, untuk melakukan penanganan. Tibanya di pukul sekitar siang hari. Nani harus menunggu lama baru mendapatkan penanganan. Itu pun ketika suaminya Sorter Kaesma, yaitu kakek dari Julius ini, menyusul baru mendapatkan penanganan. Nani selanjutnya diarahkan ke rumah sakit UGD oleh Sapan RSUD karena pasien di poliklinik penuh, tapi lagi-lagi harus menunggu. Saya dipaksakan diri, saya bilang dokter tolong dulu, kalau harus duduk 48 jam pun saya mau, ujar Nani Suhartini.
Bayi Julius akhirnya mendapatkan perawatan hingga ke ruang dokter, tapi akhirnya meninggal dunia pada Rabu 19 November 2025 sekitar pukul 00.25 waktu Indonesia Timur. Nani berupaya bisa tegar menghadapi kenyataan bahwa ajal di tangan Tuhan, namun ia menyesalkan kesulitan dalam mendapatkan fasilitas kesehatan. Adapun manajemen Rumah Sakit Erlina merespon keluhan keluarga pasien balita Julius ini yang diduga meninggal dunia akibat terlambatnya mendapatkan tindakan medis. Pihak Rumah Sakit Erlina Sorong membantah adanya dugaan penolakan pasien bayi yang berusia 4 bulan sebagaimana disampaikan oleh Nani Suhartini tersebut. Perawat unit gawat darurat Rumah Sakit Erlina menegaskan pada tanggal 18 sampai 19 November 2025 tidak terdapat pasien yang datang dengan bayi berusia 4 bulan. Hal senada juga disampaikan oleh Dr. Theo, pihak manajemen Rumah Sakit Erlina, saat dikonfirmasi Tribun pada Rabu 26 November 2025. Ia menegaskan bahwa rumah sakit memiliki prosedur tetap dalam menangani setiap pasien yang datang, termasuk kasus gawat darurat. Kalaupun ada pasien, kami tidak akan tolak. Di sini SOP kami jelas, kami akan tangani dan diperiksa secara langsung. Ia kembali menekankan setiap pasien yang datang akan mendapatkan penanganan. Kalaupun ada, kami tidak tolak, ujar Theo, perwakilan Rumah Sakit Erlina. Direktur RSUD Selebi Solo, Dr. Susi Petrolana Jitmaut mengatakan pasien membludak pada sejak 15 November 2025. Namun pihak rumah sakit tetap melayani pasien, termasuk pasien balita Julius yang berobat pada 18 November 2025. Menurut pihak hal ini juga disampaikan oleh pihak puskesmas, petugas sebenarnya sudah siap melakukan tindakan pengenangan awal. Namun pemasangan infus untuk kondisi gawat darurat pada bayi tersebut. Namun berdasarkan keterangan dari puskesmas Malawi, nenek bayi tersebut menolak tindakan tersebut dan memilih agar cucunya ditangani secara berobat jalan. Dari pihak puskesmas sudah mau melakukan tindakan awal, mau dipasang infus, tapi pihak keluarga dalam hal ini neneknya meminta agar cucu mereka berobat jalan saja, kata Kepala Puskesmas Malawi. Pihak puskesmas menyatakan mereka telah mengikuti prosedur pelayanan dan tetap berupaya memberikan penanganan sesuai standar kesehatan. Demikian informasi yang kita sampaikan. Kembali ke studio rekan Nurmah. Saya bilang sama mereka begitu. Langsung dia bilang, oh ini tidak bisa, ini harusnya ke apa? Ini malah butor toh. Dia bilang begitu di Malawi. Ini malah butor. Iya, malah butor ini memang. Terus ini nggak bisa ke Malawi, harus ke Remus Selatan. Saya bilang sama suster di situ, kenapa dioper-oper kak? Kasihan ini anak ini. Coba saya minta tolong kak. Sebagai neneknya ini saya yang bawa kemari. Mereka tidak mau mendengar. Tidak. Yang penting datanya dulu. Dia udah dapat data. Pada akhirnya anak itu saya gendong. Saya gantian teteh. Kau jaga dulu, sama ambil uang. Bagaimana kita harus cepat menangani anak ini, tidak bisa. Pada akhirnya mereka rujukan, dia tawarkan kemana, ke Angkatan Laut. Terserah pokoknya itu dari rumah sakit sini yang mengantarkan, biar kemana saja pun saya ikut. Yang penting anak ini diselamatkan. Pada akhirnya mereka memberikan jawaban. Sudah, mereka telepon ke sana kemari, dia bilang alasannya ruangan penuh. Saya bilang, suster, saya minta tolong kak. Saya tidak minta ruangan untuk cucu saya. Cukup ruangan saya gendong boleh. Pokoknya yang penting ada pertolongan. Tidak ada. Pada akhirnya sudah ada surat mungkin rekan tetenya ini. Sudah dapat kabar. Langsung kita ke Selebi Solo. Saya ada situ. Waktu Sama-sama di kita infus pertama kali waktu saya datang itu mereka sibuk-sibuk kan karena dia di luar, mama di luar dengan bayi. Mereka lihat saya langsung mereka bawa. Ada ibu satu langsung bawa masuk, sudah dibantu saja. Itu yang pertama yang siang. pertama. Ya, itu gara-gara Bapak datang. Nah, ini kan kejadiannya setelah di penanganan awal. Iya. Habis itu diberitakan lagi, Iya. habis itu dikasih infus lagi, dikasih tempat tidur lagi. Iya. Iya. Nah, kejadian bayi ini meninggal. Kejadian bayi meninggal itu setelah ada jarum infus itu lepas karena anaknya menggigil kuat. Terus ada di bagian tangan ini ada darah. Terus saya bilang, Sus, itu ada darah itu. Coba dilihat yang bagus.
Mungkin darah dari Ya, selang. ada jalan beli Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.